بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Rahmat Kebangkuning Surabaya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, juga para pendengar Radio Yasmara di mana saja berada yang kami muliakan. Pagi ini mari bersama-sama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah selalu diberikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat rezeki, nikmat kesempatan. Sehingga kula panjenengan sedaya enjang niki saged sami-sami rawuh wonten Masjid Rahmat yang pertama untuk mengerjakan salat subuh dengan berjamaah. Langkah demi langkah telah kita lakukan, dan insyaallah langkah kita ke tempat ini bisa menghapus dosa-dosa kita yang ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun kita tasih sempataken untuk talibul ilmi, mencari ilmu, menambah ilmu bagi kesempurnaan hidup kita dalam rangka untuk mencari bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, besok itu hari Selasa. Kalender kita lihat itu kalendernya itu merah. Ini pertanda libur nasional. Ngoten nggih, Pak? Libur nasional dalam rangka apa? Ternyata di situ adalah hari besar Islam, yaitu 1 Muharram. Kita harus tahu, Pak, pergantian tahun Islam kita harus tahu. Pergantian tahun Masehi niku kabeh pun apal. Dimulai dari Januari, Februari, Maret sampai Desember iku TK iku apal. Tapi nama-nama bulan Islam itu kadang-kadang kita piyambake mboten apal lho. Apal iku Jawa, Selo, Besar, Suro, Satar, Mulut, Bakso Mulut, ngoten nggih Pak nggih. Tapi nama-nama bulan Islam itu kita tidak tahu kadang-kadang itu, dan banyak tidak tahu, Pak. Anak-anak kita yang ada di SMP, di SMA itu kalau tidak dikenalkan tidak tahu, Pak. Yang dikenal cuma hanya bulan-bulan Masehi, Januari, Februari, Maret, April itu apal kabeh. Hitungan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban. Ngoten niku nggih, Rajab, terus Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu banyak yang enggak tahu, Pak, nuwun sewu nggih. Jadi kita harus tahu begitu. Lah kita sekarang ini berada di penghujung bulan Islam, yaitu bulan Dzulhijjah. Jadi hampir mendekati ini, habis bulan Dzulhijjah ini, Pak. Saat saudara kita melaksanakan haji ini, waktunya Dzulhijjah ini sudah hampir habis. Nah, dengan pergantian bulan Dzulhijjah ini otomatis akan masuk bulan Muharram, tahun baru Islam. Nah, tahun baru Islam itu kita masuk pada tahun 1400 berapa? 42 Hijriah. Gitu Pak nggih. 32 nggih. 1432 Hijriah nggih. Yang 1431 kita tinggalkan. Nah, besok ini kita akan masuk tahun baru Islam
1432 Hijriah. Nah, penghitungan tahun baru ini yang punya inisiatif adalah Umar bin Khattab. Nah, supaya kita ini tidak lupa dengan sejarah perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hitung dari hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah perjuangan Nabi Muhammad itu dari tahun ke tahun. Ketika berada di Mekah kurang lebih 12 tahun sampai 13 tahun niku mendakwahkan Islam, berjuang merombak dari zaman jahiliyah, zaman yang amburadul, moral manusia sudah banyak yang rusak, tatanan akidah, tatanan akhlak rusak. Yang namanya minuman keras bukan sekedar diminum, Pak, tapi dibuat mandi. Namanya perjudian itu sudah luar biasa. Perempuan-perempuan hanya dijadikan sebagai pemuas syahwat laki-laki, tidak ada harganya sama sekali. Akidah mereka menyembah berhala. Bahkan di kanan kiri Ka'bah itu sampai ada 360 berhala yang disembah oleh orang-orang jahiliyah Mekah itu. Ini yang dirubah Nabi. Orang yang tidak pernah mengenal Tuhan kemudian dikenakan Tuhan yang sebenarnya. Mereka yang sudah bertahun-tahun mengikuti jejak nenek moyang mereka, suka minuman keras, diberhentikan oleh Rasulullah. Mereka yang suka berzina, bergaul bebas, disetop oleh Rasulullah. Ini yang menyebabkan mereka itu marah. Kebudayaan mereka dipangkas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu alotnya memperjuangkan agama di Mekah selama 13 tahun itu, hanya beberapa gelintir saja yang beriman kepada Rasulullah. Belum banyak, Pak. Cuma dari hari ke hari semakin berkembang ngoten mawon. Nah, pada perjuangan yang sudah hampir notok di Mekah itu, yang terjadi apa? Adalah tindakan Abu Jahal yang melihat Nabi itu mendakwahkan Islam semakin berkembang itu hatinya merasa tidak enak. Apa Muhammad ini? Agama ini Muhammad semakin hari kok semakin meluas, gimana ini? Sedangkan agama yang kita peluk ini adalah agama nenek moyang kita. Ini Muhammad harus dihabisi aja, Muhammad ini bahaya, Muhammad ini. Kan begitu, Pak. Sampai pada akhirnya dia itu mengumpulkan tokoh-tokoh Quraisy, dikumpulkan yang bertempat di gedung Darun Nadwa. Jadi kalau sekarang ya istana lah, Pak. Darun Nadwa itu istana kerajaan. Dengan mengumumkan siapa yang saat ini bisa memegang Muhammad baik dalam keadaan hidup atau mati, maka akan saya hadiahi 100 unta. Bayangkan ya, hadiahnya dulu itu, Pak. Ingin nyekel Muhammad baik keadaan hidup atau mati, ini akan dihadiahi 100 unta. Purun boten kira-kira? Ya purun, Pak. Rebutan pemuda Mekah itu mengejar Muhammad ini karena tertarik dengan hadiah unta tadi. Unta saat ini ya kijang Avanza, utung kijang Innova, 100 kijang Innova, sopo sikil maten. Wah, rebutan. 500.000 dilakoni membunuh orang. Pembunuh bayaran sak juta wis gelem 100 kijang lomba-lomba. Nah, keadaan semacam itulah kemudian Nabi dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Muhammad nok Mekah wis aman Muhammad. Perjuanganmu nang Mekah sudah cukup, pindah ke Madinah. Nah, pindah. Saya itulah kemudian Nabi karena dapat perintah hijrah, malam itu juga Nabi bersama Abu Bakar pindah dari Mekah menuju ke kota Yatsrib atau kota Madinah. Hadirin rahimakumullah.
Jadi mboten gampang Pak, perjuangan Islam mboten gampang Pak, abot. Nah sekarang kita ini perjuangan kita ini apa terhadap Islam ini? Kita ini memeluk Islam, mengamalkan Islam ibarat nasi tinggal menyuap. Itu saja masih berat bagi kita. Apalagi diajak berjuang kayak Rasulullah. Mengeluarkan harta benda kayak Abu Bakar As-Siddiq ini, kayak Siti Khadijah, mengeluarkan harta benda, mengorbankan jiwa dan tenaga hanya untuk membela Islam, menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah ini. Karena ini ajaran yang benar dan diyakini kebenarannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi kita tidak mau dipengaruhi oleh siapapun. Tidak bisa dibujuk rayu dengan apapun. Dan sampai terakhir ini kan Nabi Muhammad lewat Abu Thalib dapat penawaran. Thalib, ponakamu kok kon leren berjuang itu. Boleh apa sih ponakamu? Terus gak usah mendakwahkan ajaran-ajaran agama baru. Gak usah nyebarno Islam. Waran Muhammad, jaluk apa sih? Nek Muhammad kepengin wedok sing ayu tak golek ini sak Mekah, sing paling ayu tak kekne Muhammad. Nek Muhammad itu kepengin dadi raja, tak angkat dadi raja nang Mekah ini. Nek Muhammad kepengin kedudukan, tak dadekne kedudukan Mekah. Dengan catatan Thalib, ponakamu gelem leren gak merjano Islam. Ngono Pak tantangannya Pak, ya napa niku. Akhirnya Nabi Muhammad dipanggil oleh Abu Thalib. Muhammad, salam paman, mrene tak kandhani. Iki mau tokoh-tokoh Quraisy padha mrene kabeh Muhammad. Enten apa paman? Awakmu iki ditantang. Pancene awakmu nek gelem leren gak dakwahno Islam, kon njaluk apa sih Muhammad? Tokoh-tokoh Quraisy gelem ngeki marang awakmu. Nek awakmu kepengin arek wedok sing wayu digolekno. Pokoke kon gelem leren. Gak nyebarno agamamu. Nek awakmu kepengin dadi raja, diangkat dadi raja. Nek kepengin sugih, digolekno donya ning Mekah, dikekno awakmu kok dadi wong sugih. Pokoke leren gak berjuang agama Islam. Ya napa kira-kira ngoten. Nabi menjawab, maaf paman, andaikan tangan saya dikasih matahari paman, ngoten Nabi. Dan andaikan tangan kiri saya ini diberi bulan, saya disuruh berhenti untuk mendakwakan Islam, maaf saja, nggak akan berhenti saya sampai Islam ini mendapatkan kemenangan. Ini keyakinan paman, tidak bisa dibeli dengan apapun. Niki Rasulullah. Sak niki ya napa kira-kira? Oh, hakim-hakim mawon nalikane ngadili. Nggih, orang-orang yang terkena masalah bisa kok 50 juta itu langsung masalah beres, ya. Ya, terus Pak, iman apa ini? Di mana kita meletakkan hukum yang benar dan keadilan ini? Tenang, terus mendelok. Tinangane gayus-gayus ini. Disorok sakmene kena kabeh. Yang salah jadi benar, yang benar malah dipenjara. Subhanallah. Bukan itu prinsip Nabi. Menegakkan keadilan, menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, siapapun yang salah akan diadili Nabi. Walaupun itu keluarga Nabi. Lau kanat Fatimah binti Sariqat laqatu yataha. Kalau kamu Fatimah, anakku yang mencuri, tentu kamu akan saya potong tanganmu. Itu Nabi begitu. Anak ini, kalau Fatimah berbuat mencuri, sanggup memotong langsung. Pemana si ini menghadiah. Kita ngoleren berjuang. Gak kudu, paman. Keder, Pak. Kurang ajar Muhammad. Ini kau di antara tawaran-tawaran supaya Muhammad berhenti dari berjuang menegakkan Islam. Milih hijrah. Hadirin yang sangat kula muliakan. Dan tidak semua orang itu mengikuti jejak Nabi.
Walaupun dia itu bergaul dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, tidak semuanya ikut jejak Rasulullah. Yang tidak mau berjuang, yang tidak mau hijrah juga banyak. Ngerti? Akhirnya malam itu ketika ayat turun berhijrah Muhammad, malam ini kamu harus hijrah. Orang kafir mau membunuh kamu. Maka Nabi hijrah. Nabi datang Abu Bakar ngajak untuk hijrah. Sedangkan di rumah beliau itu sudah dikepung oleh pemuda-pemuda kafir dengan membawa pedang, dipagari betis. Zaman pun haji, salam Rasulullah itu Pak nggih. Seperti ini sedai Safa Marwah itu munggah nih. Sama kita gunakan untuk perpustakaan Islam. Itu dulu tempat lahirnya Nabi di situ itu dikepung oleh orang Quraisy. Tapi Nabi boten takut, Nabi boten wedi karena ada Allah. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Surat napa niku, Pak? Surat napa? Yasin kan, pun hafal Pak tiap Jumat waca tahlilan. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Itu senjata Nabi. Walaupun dikepung wong kafir di rumahnya, cukup baca وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ dengan menapur-napurkan pasir. Ngantuk kabeh. Pemuda-pemuda sing ngepung Nabi ngantuk kabeh, Pak. Nabi metu itu enak. Tidak ada yang menghadang. Niku ayat ini sama nyoba nih monggo. Orang coba yang mentes. Waja'alna min bainatihim. Teman coba kan bojo mau nih. Boleh apa tangi-tangi sampai jam 10 ya berarti mandi ayat ini. Ya tangi itu masih tangi tambah dhisik bojo ini ya gak mandi ayatnya merosot. Nah niki lah. Niki senjata Rasul. Nabi medal Pak. Kali Abu Bakar. Pertama-tama adalah singgah di Gua Sur. Di Gua Sur. Pernah ke sana Pak jenengan? Ke Gua Sur, dereng nggih. Nek kaji yang meninggal iki. Kula sepeda ning mriko. Masya Allah, begitu Gua Sur perjalanannya memakan waktu 1 jam. Perjalanan kaki. PP 2 jam. Tempatnya kecil. Kita duduk, kita berdiri tidak bisa Pak. Bisa hanya duduk Pak. Nah disitulah Nabi singgah bersama Abu Bakar radhiyallahu an yang saat itu sempat diintip oleh orang kafir. Mesti dong ini Muhammad. Mesti dong ini Muhammad ini. Untungnya Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya menolong Rasulullah. Dengan pintu gua itu diberi rumah apa namanya kemelandingan apa lapa-lapa itu yang pun buat rumah tinggi sehingga bisa meragukan orang kafir. Oh, tidak mungkin Muhammad no gini. Iki loh pintunya gua, ada rumahnya lapa-lapa. Tidak mungkin. Padahal Abu Bakar pun ningali. Rasulullah, niku ketinggal yang kafir yuk napa niki. Nangis Abu Bakar niku. Nabi dawuh, la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar jangan pun susah-susah, Allah bersama kita. Pak. Kalau kita sudah punya Allah, tidak ada yang kita takuti, Pak. Allah pasti menolong kita. Innallaha ma'ana. Nah itu. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Selamat Nabi. Mereka kembali. Tidak jadi membunuh Rasulullah. Kemudian Rasulullah meneruskan perjalanan yang selanjutnya adalah menuju ke Yatsrib. Dulu Yatsrib, Pak. Kemudian diberi nama Madinah Al-Munawwarah. Setelah Madinah itu menjadi besar Islam, berkembang di sana, kota Yatsrib diganti namanya dengan kota Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya karena adanya Islam. Begitu. Dan perlu kita ingat ketika beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sampai tiba di kota Madinah, di Yatsrib. Beliau pertama adalah berada di Kuba, perkampungan Kuba. Ya, 5 kilo dari kota Madinah, dari pusat Madinah. Ini apa yang dibangun Nabi?
Nah, ini gitu Pak, yang perlu diingat sejak beliau ini. Ketika beliau tiba di kampung Kuba itu apa yang dilakukan Nabi, Pak? Apakah Nabi ini buru-buru mencari keselamatan untuk dirinya, mencari keselamatan untuk keluarganya, membangun hotel, membangun villa? Tidak. Dengan semangat yang luar biasa, dengan para sahabat, Nabi pertama kali membangun masjid, bukan bangun rumah. Padahal Nabi itu juga beristri, Nabi itu beranak. Tapi ketika hijrah Nabi itu tidak bangun rumah dulu Pak yang diutamakan, tapi bangun masjid, namanya Masjid Kuba. Dan itu pertama kali masjid yang dibangun Nabi di kota Madinah, Masjid Kuba. Langsung didirikan azan sholat Jumat. Itu. Jadi Nabi itu selalu ingin menyelamatkan umat, bukan untuk menyelamatkan diri sendiri. Umat ini bagaimana kalau bisa selamat? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu akhir surat Taubah nih maksudnya. Laqad ja'akum rasulun minkum. Laqad ja'akum rasulun minkum. Tadi telah datang utusan Allah dari golongan kamu sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Yang sifat beliau itu sangat merasa berat atas penderitaan kamu semua. Kalau umat yang menderita, Nabi lebih ikut yang menderita, Pak. Itulah Rasulullah. Harisun 'alaikum. Nabi kita sangat mengharapkan keimanan kamu semua. Kita ini diharapkan oleh Nabi menjadi umatnya yang beriman, Pak. Andaikan Nabi tahu umatnya banyak yang tidak beriman, Nabi sedih. Nabi menangis. Ya Allah, kenapa umat saya kok tidak mau beriman, ya Allah? Jadi umat yang dipilih Nabi itu, termasuk bangun masjid tadi, memikirkan nasibnya umat demi keselamatan umat, selamat dunia dan selamat akhirat. Hablum minallah. Dibangun bagaimana cara hubungan dulu dengan Allah, kemudian dibangun hablum minan nas, hubungan sama manusia. Itu yang kepentingan dari Rasulullah. Ya. Dirasa kementerian hadirin, Kanjeng Nabi Muhammad SAW karena memang sudah bulat niatnya untuk menyelamatkan umat dengan membawa Islam ini, alhamdulillah. Ya. Begitu nyampe di Madinah, disambut oleh orang-orang Madinah dengan penuh antusias. Jangan ningali filmnya. Kalau Nabi nyetel filmnya Nabi penyambutan hijrah itu, masya Allah. Masa ke Madinah itu saking bungai, Pak. Terdengar ketika Nabi akan datang ke Madinah itu, masya Allah, menghias rumah, Pak. Dihiasi, disandani omah sing cetis, bulak buat cet apa, dengan harapan muka-muka Nabi gelem mampir nang omahku. Saking rindunya dengan Rasulullah. Nggih. Sampai bocah cilik-cilik itu menek-menek wit kurma niku. Ketika Nabi datang itu ingin mengetahui bagaimana wajahnya Rasulullah tiba di kota Madinah dengan membawa terbang. Krek itu tabuh. Tala'al badru alaina min faniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Masya Allah, Nabi datang disambut dengan terbang, disambut dengan tola'al badru alaina, luar biasa. Ya itulah mungkin saudara-saudara kita itu itibak semacam itu, kemudian adanya terbang, terus konco-konco sing mantu kadang-kadang ketika ngunduh mantu napa temu nganten niku nggih dipapak dengan napa terbang. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika,
Salawatullah alaika. Ngoten nggih Pak nggih. Mboten kebukiru Pak. Nggih, disambut dengan sholawat. Iki tiba mengikuti penyambutan kaum Ansar, nggih, datang Rasulullah disambut dengan ucapan tola al-badru alaina. Niku wae. Disambut dengan sholawat Nabi. Nganten kan sakral, Pak. Melaksanakan ajaran Nabi itu. Indahnya kalau pertemuan pengantin itu disambut dengan sholawat Nabi. Insya Allah barokah. Bukan kepukiru ting-tung ting-tung itu. Nggih, sampeyan niku nggih monggo. Niku kan budaya mawon. Tapi kalau disambut dengan sholawat insya Allah lebih manfaat, lebih barokah. Nah, itulah Rasulullah. Dari masjid Pak yang dibangun Nabi itu Pak. Dan sampai Nabi itu wafat, apakah Nabi meninggalkan rumah yang megah? Boten Pak. Rumah Nabi itu sekarang makamnya Nabi itu. Kuburan Rasulullah itu dibikin rumah ini, dalam Kanjeng Nabi, Masjid Nabawi ini. Itu pun Nabi itu kalau tidur tidak pakai kasur Pak. Boten pakai bantal kayak jenengan gitu nih. Jenengan nek sare lah spring bed ya. Wah, sing regane larang. Kadang regane 7 juta, sing 10 juta, sing mentul-mentul spring bed. Bantal empuk, guling empuk niku jenengan. Nabi niku selama hidupnya ini tidur Pak di atas tikar anyaman daun kurma. Coba bayangkan. Tikar dari anyaman daun kurma, kloso kaya desa. Nah, bantal itu pelapai kurma. Itu Nabi begitu. Jadi Nabi tidak mewah, tidak ini mengandalkan keduniaan semata-mata, tidak. Begitulah kehidupan Nabi itu. Masya Allah, sampai wafat beliau begitu. Tapi ya luar biasa kan, membawa kejayaan umat. Sampai sekarang ini alhamdulillah Islam tersebar di mana-mana, barokah perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah sekarang kita ini perjuangan kita ini apa, Pak? Setelah Islam berada di tengah-tengah kita ini, perjuangan kita ini apa? Apakah kita sudah memperjuangkan Islam? Dereng, Pak. No, posisi Pak perjuangan Islam kita kan hanya sholat, waya poso ya poso, ngesoke waya kaji. Mana perjuangan kita untuk Islam? Paling-paling nek masjid, bangun masjid, umumno derek-derek niki bae bangun masjid, ning kata harta monggo jariah, satu sarung ngono Pak. Tapi fisik kita itu mana? Sedangkan para sahabat, para pengikut Rasulullah itu memperjuangkan Islam bukan hanya dengan biaya modal, bukan. Tapi dengan fisik Pak, tahu-tahu itu nyawa Pak. Perjuangan beliau. Mempertahankan iman itu berat. Nah, sampean maca sejarah Bilal ya napa Bilal. Bilal seorang budaknya Umayyah. Bilal itu disiksa oleh Umayyah gara-gara Bilal itu masuk Islam. Tapi tersembunyi. Bilal itu masuk Islam tersembunyi-sembunyi, disiksa kali Umayyah. Bilal, aku kuku kabar jarimu awakmu itu mengikuti Muhammad, benar gak? Betul Tuhan. Kalau saya tetap melok Muhammad, awas kon yo. Tidak apa-apa Tuhan, silahkan. Apa yang kau perbuat untuk diri saya? Bilal seret Pak, ditarik nganggo jaran. Bayangkan, pengurip tarik nganggo jaran. Gak puas, Bilal itu ganjal waktu, dipanasnya, diterik matahari, dicampui. Apa kata Bilal? Ahad. Coba bayangkan. Artinya apa? Tiada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa. Silahkan kau menyiksa diri saya, tapi kamu tidak akan bisa menguasai akidah saya. Silahkan. Kalau kamu menyiksa badan saya, silahkan. Tapi yang namanya batin saya, hati saya, tidak akan kamu bisa menguasai saya. Sekali Allah tetap Allah. Melakukan perjuangan membela Islam, rela dikorbankan dirinya. Bila tadi sudah saya sampaikan, tidak semua orang itu ikut
berjuang bersama Rasulullah. Seperti Abbas, paman Nabi itu dulunya juga tidak pernah mau hijrah bersama Rasulullah. Makanya di dalam surat At-Taubah ayat 19 Allah Ta'ala dawuh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aj'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Adakah kamu menyamakan orang-orang itu yang hanya kesenangannya memberikan minum kepada jamaah haji dan hanya mau memakmurkan Masjidil Haram? Adakah itu sama dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan mau berjuang untuk agama Allah? La yastawuna indallah. Tidak sama pahalanya, tidak sama kedudukannya di sisi Allah. Jadi ayat itu turun karena waktu itu Sayyidina Ali mendatangi pamannya yang namanya Abbas. Paman, ayo kau melok berjuang bersama Nabi. Ayo kau melok hijrah bersama Nabi. Oh, tidak perlu. Tidak perlu. Saya sudah cukup memberikan minum jamaah-jamaah haji, sudah cukup saya ini. Sudah cukup memakmurkan Masjid Haram. Jaga masjid sudah cukup. Itu jawab mereka. Nah, kata firman Allah bagaimana? Wong sing hanya melakukan kebaikan-kebaikan, hanya ngasih minum para jamaah haji dan memakmurkan Masjidil Haram, itu tidak sama di sisi Allah dengan orang yang beriman pada Allah dan beriman dengan hari akhir dan mau berjuang untuk agama Allah. Tidak sama dengan itu, jangan disamakan. Ya. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak kasih petunjuk pada hamba-hamba yang kaum yang berbuat zalim. الذين آمنوا وجاهدوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Yaiku wong-wong sing padha iman nang Allah, wahajaru dan pada kelem hijrah nang Madinah bersama Nabi. Wong sing iman nang Allah, sing pada melok hijrah kanjeng Nabi dalam rangka mendakwahkan Islam, wajahadu fi sabilillah, berjuang untuk agama Allah. Oleh berjuang mau bi amwalihim wa anfusihim, ya berjuang nganggo donyane, ya berjuang nganggo awake. Lah ngoten apa? Jadi bukan hanya duit tok, tapi ini dikorbankan, diberikan harta benda dan dirinya untuk berjuang membela agama Allah. Wong sing kaya ngono iku dari Gusti Allah, a'zamu darajatan indallah. Sangat besar sekali derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun, dan mereka adalah orang yang mendapatkan keuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sak rehning sak mangkin iki perjuangan fisik atau mboten. Di negara kita ini sudah tidak fisik lagi perjuangan, Pak. Kita ini perang sekarang adalah perang akidah. Perang melawan budaya barat yang menghancurkan moralnya generasi kita ini. Itu yang perlu kita perangi, kita cegah dengan menanamkan iman pada generasi kita ini. Bukan lagi perang fisik, ya. Tapi itu pun harus kita laksanakan, berjuang niat untuk menegakkan agama Allah dengan harta dan tenaga kita. Sekuat tenaga kita berjuang untuk melawan kemaksiatan, melawan kedoliman, dan melawan budaya-budaya barat yang bertentangan dengan Islam. Insya Allah itu sudah termasuk kita berjuang. Minimal kita hijrah dari maksiat menuju hijrah datang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mekaten hadirin kuliah subuh yang dilaporkan yang menika, mungkin dengan datangnya bulan atau tahun baru Islam 1432 Hijriah ini, kita bisa lebih baik meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dari tahun ke tahun dengan bertambahnya tahun ini
berarti semakin bertambahnya umur kita. Kalau umur kita bertambah, berarti semakin tualah kita ini, Pak. Yang kemarin masih 60, sekarang 62. Yang kemarin 70 menjadi 71. Nah, kan ngoten toh? Kalau umur kita hanya 72, sekarang 71, hidup tinggal hanya 1 tahun. Nah, kan ngoten hitungannya, Pak. Kalau jenengan ditakdir Allah umurnya 61 tahun, tak mangkir jenengan sudah 60 tahun, berarti jenengan hidup ini hanya tinggal 1 tahun. Mudah-mudahanlah dengan datangnya tahun ini kita bisa lebih dekat kepada Allah, bisa lebih memperbanyak amal kepada Allah dan bertaubat kepada Allah sehingga kita nanti wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat bil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Tawwabun Karim ya Ghafurur Rahim, ighfir lana dhunubana ya Allah, ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan salihan mutaqabbala warzuqna halalan tayyiban wasi'an maghfiyan bil 'an. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa qissal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya fattahu ya alim iftah qulubana futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin, sallimna wal muslimin ya Allah min afatid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat pendengar Radio Asmara dimanapun Anda berada, demikianlah tadi telah kita ikuti bersama kuliah Sebudaya Masjid Rahmat Bangkuning Surabaya yang telah disampaikan langsung oleh Bapak Sekretaris Haji Muhyiddin Arif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau ada guna dan manfaatnya bagi kehidupan kita semua dan mudah-mudahan bisa menjadikan bekal dalam kehidupan yang lebih baik, yakni mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pendengar